Tapi ahlu sunnah anti dengan salawat yang dikarang-karang, yang bahkan mengalahkan solawat yang berasal dari Nabi SAW. Itu perlu diluruskan. Sighat solawat kepada Nabi SAW itu banyak sekali, la tuhsa, jumlahnya tidak bisa dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan atau tuduhan dari saudara-saudara kita yang melarang kita atau beberapa orang bersolawat dengan sighat yang aneh-aneh. Nah, maka bisa lihat di video berikut ini. dalam urusan bersolawat, ahlu sunnah tidak anti salawat. Ingat antum, jangan sampai mengatakan ahlu sunnah anti salawat. Enggak. Tapi ahlu sunnah anti dengan salawat yang dikarang-karang. Ketika turun syariat salawat kepada para sahabat, semua sahabat datang kepada Nabi mengadukan, kaifa nusalli alaik, ya Rasulullah, ajarkan sama kami bagaimana cara salawat yang benar. Andaikan Abu Bakar ingin mengarang salawat, lebih hebat daripada kita, orang Arab. Adapun beberapa bentuk solawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan solawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW, solawat yang paling baik. Saya tidak kenal ini beliau, ustadznya siapa, beliau berbicara di mana begitu. Tetapi ini perlu untuk kita luruskan, karena seolah-olah kita dilarang untuk bersolawat kecuali dengan sighat atau lafadz yang disampaikan, dicontohkan oleh Nabi. Ini akan berdampak panjang, karena kalau kalimat ini, statement ini kita iyakan bahwa tidak boleh bersolawat dengan sighat selain yang Nabi ajarkan, ini akan berimplikasi panjang kepada sighat-sighat solawat yang disusun oleh para ulama. Tentu kita sepakat bahwasanya sighat solawat terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bisa dilihat misal dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadisnya sangat populer, diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad suatu hari pernah bersabda, ala uhdikum hadiyatan, maukah kalian aku beri hadiah? Maka sahabat menjawab, qalu bala. Maka kharaja alaihim Rasulullah SAW, Nabi Muhammad keluar kemudian bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini kemudian yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat ini yang memang secara khusus langsung keluar dari lesan Nabi Muhammad SAW yang mulia, tanpa siyadah, tanpa lafadz sayyidina. Nah, nanti mengenai sayyidina akan kita bahas di konten khusus. Tetapi ulama sepakat bahwasanya ini adalah afdhalu ma warada fi hadza wa akmal. Ini adalah sholawat yang paling afdol dan yang paling sempurna. Makanya ulama mengatakan kalau kita dalam sholat dan membaca sholawat, yang paling afdol untuk dibaca adalah sholawat Ibrahimiyah. Akan tetapi ini bukan berarti kita tidak boleh bersolawat dengan sighat sholawat yang lain. Kenapa? Kita bisa melihat di beberapa riwayat, contoh misal dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, dalam kitab beliau, dalam kitab Sunan beliau, Sunan Ibnu Majah ya. Beliau membawakan satu riwayat an Abdullah ibni Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza shallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinus sholata alaih." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian hendak bersolawat kepada Nabi, maka bersolawatlah dengan solawat yang terbaik. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alaih. Kalian tidak tahu, bisa jadi solawat itulah yang ternyata akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tentunya ini kita sepakat bahwa solawat kita akan disampaikan kepada Nabi SAW. Lanjutnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kulu, katakanlah kalian semua, Allahumma ij'al solawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah Allahumma b'ashul maqamal mahmud yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun. Jadi secara khusus Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mencontohkan redaksi sholawat yang panjang tadi. Ya Allah, semoga engkau menjadikan sholawat rahmatmu yakni dan keberkahan darimu ala sayyidil mursalin, atas pemimpin dari segenap para rasul. Pakai sayyid.
yang dicontohkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa imamil muttaqin, dan atas imam pemimpin dari semua orang yang bertakwa. Wa khatamin nabiyyin, penutup dari sekian para nabi. Abdika wa rasulika, hambamu dan utusanmu. Imamil khair, pemimpin dari semua kebaikan. Wa qaidil khair, penuntun semua kebaikan. Wa rasulir rahmah, dan Rasul yang penuh dengan rahmat, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma b'ashul maqamal mahmud. Ya Allah, semoga engkau bangkitkan Nabi Muhammad SAW dengan derajat yang paling terpuji, yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun, yang mana derajat itu diinginkan oleh orang-orang yang terdahulu ataupun orang-orang yang kemudian. Nah, yang ingin kita garis bawahi adalah para ulama mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh banyak para ulama hadis. Misal oleh Al-Imam Abu Ya'la atau Al-Imam Asy-Syafi'i fi masanidihim, dalam kitab-kitab musnad mereka. Wa huwa asarun sahihun. Ini adalah asar ataupun riwayat yang sahih dan disahihkan oleh beberapa ulama-ulama ahli hadis. Maka yang ingin kita sampaikan adalah ternyata Al-Imam Ibnu Mas'ud yang merupakan sahibun na'lai Rasulillah, ya, yang banyak berkhidmat kepada Nabi, membawa sandalnya Nabi gitu ya. Itu ternyata mencontohkan sholawat tidak seperti yang dicontohkan Nabi. Artinya apa? Membikin sighot sholawat itu adalah hal-hal yang telah dilakukan oleh para aslaf. Tentu ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kita juga bisa melihat dalam kitab Al-Awsat, ada di nomor hadis 9089, atau dalam kitab Athar karya Syekh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari. Nah, beliau juga menyampaikan satu riwayat sholawat dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, di mana riwayatnya cukup populer. Allahumma dahiyal madhuwat wa bari'al mamsukat wa jabbaral qulub ala fitratiha syaqiyyiha wa sa'idiha ij'al syara'ifa shalawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdika wa rasulika al-khatim lima sabaq wal fatih lima ughliq wal mul'inil haqqa bil haqq wad damigh jaishatil abatil kama hummil fattala'a bi amrika li ta'atika mustawfizan fi mardatika bi ghairi naklin ila akhir sirah. Nah, artinya ini juga satu riwayat lagi bahwasanya Sayyidina Ali pun membuat sighat sholawat yang mana diriwayatkan oleh beberapa imam-imam ahli hadis. Oke, tidak berhenti sampai di situ. Di antara generasi salaf yang kita akui kealimannya, yang kita akui kehebatannya, namanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah yang sangat populer itu, ketika menjelaskan di muqaddimahnya atau di awal babnya tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan dalam kitab Ar-Risalah juz 1 halaman 16. Oke. Maka ketika menyampaikan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Ya Allah, semoga Allah terus memberikan rahmat ala nabiyyina, atas nabi kami sallallahu alaihi wasallam, kullama dzakarahu dzakirun, selagi ada orang yang masih mengingat, ini mengingat Allah, mengingat Nabi, wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan juga selama masih ada orang yang lupa. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Redaksi sholawat ini dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i dan termaktub dalam kitab beliau Ar-Risalah. Artinya apa? Bahkan sekelas Al-Imam Syafi'i juga ikut mensumbangsih membuat redaksi sholawat atau sighat sholawat karya beliau. Dan banyak sekali sebetulnya redaksi sholawat karya orang-orang soleh dan orang-orang alim terdahulu. Tetapi intinya adalah kita bisa melihat dalam qauluhu ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang sangat populer tentang perintah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Shawi dalam Hasyiyah Shawi yang merupakan breakdown atau penjelasan dari tafsir Jalalain di halaman 50, ada di juz 5 kalau kitab yang saya miliki, beliau mengatakan ay ajma'u bainas salati wassalam. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi,
ajma'u baina sholati wassalam. Seyogianya mengumpulkan antara sholawat dan salam. Shollu alaihi wasallimu taslima. Jangan sholawat tok, jangan salam tok, tapi digabungkan. Menariknya, beliau mengatakan wasiyaghus sholati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam katsiratun la tuhsa. Beliau mengatakan sighat sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali, la tuhsa, jumlahnya tidak bisa dibatasi. Wa afdaluha ma dzakarahu fihi lafdzul ali wasahbi. Faman tamassaka bi ayyi sighatin minha hasala lahul khairul azim. Tetapi yang terbaik adalah, yang paling afdol adalah lafaz sholawat yang menggabungkan antara sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya Nabi, dan kepada sahabatnya Nabi. Misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Jadi menggabungkan antara sholawat kepada Nabi, sahabat Nabi, dan juga keluarganya Nabi. Faman tamassaka bi ayyi sighatin minha. Mau sighat apapun yang Anda gunakan, mau pakai sighat yang sholawat Ibrahimiyah, atau sholawatnya Abdullah bin Mas'ud, atau sholawatnya Sayyidina Ali, atau sholawatnya tadi Imam Syafi'i, atau kita mengenal hari ini ada sholawat Nariyah, ada qasidah Burdah dan sebagainya. Selagi mengumpulkan tadi sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi, dan juga sahabatnya Nabi, maka dikatakan hasolalahul khairul azim, maka mendapatkan kebaikan yang sangat agung. Nah, setelah ini semua tentu kita tinggal balik bertanya, apa dalilnya atau apa landasan hukumnya yang melarang sholawat dengan selain sighat yang diajarkan Nabi. Karena kalau Anda mengatakan sholawat dengan selain sighat yang dicontohkan Nabi itu adalah bid'ah, itu adalah hal yang sesat atau hal yang tidak ada contohnya, maka Anda telah menyalahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Anda telah menyalahkan Imam Syafi'i, Anda telah menyalahkan jumhurul ulama yang mana mereka memiliki sighat sholawat yang tertulis dan didokumentasikan oleh murid-murid mereka. Nah, adapun tentang maraknya majelis-majelis sholawat gitu ya, yang kadang-kadang karena minimnya ilmu, akhirnya sholawatannya terkesan kurang adab. Kemudian kadang-kadang kita nggak menutup mata, banyak yang kemudian berjoget atau campur laki-laki perempuan. Tentu ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan sholawatannya. Jadi membaca sholawat, membaca sejarah Nabi itu kita sepakat hal yang terpuji. Tetapi kemudian ada caranya yang kurang benar, mungkin dengan joget, mungkin dengan campur laki-laki perempuan. Ini dua hal yang berbeda. Sholawatnya tetap baik, pujian-pujian kepada Nabi, membaca sirah Nabinya tetap baik, tetapi caranya yang memang harus kita luruskan. Sama seperti misal teman-teman mengadakan kajian, baca tafsir, baca hadis misal, ketika ada oknum yang melakukan kesalahan, mungkin campur laki-laki perempuan, atau mungkin ada hal-hal yang batil seperti yang kemarin sempat viral ya, adalah penyusup ya, yang ternyata transgender masuk ke jamaah perempuan. Itu bukan berarti kajiannya kita salahkan, ya enggak? Bukan berarti gara-gara ada oknum kemudian kajiannya serta-merta kita salahkan, ya keliru. Sama dengan majelis sholawat. Majelis sholawat ini kita sepakat itu bagus. Karena apa? Ada pembacaan sholawat secara berjamaah di situ, ada sejarah Nabi yang dibacakan di situ, belum lagi nanti ada kajian-kajian ilmu yang disampaikan oleh para ulama, para habaib, para kiai. Itu kita sepakat bahwa itu bagus. Bahwa kemudian ada oknum, mungkin kadang-kadang menggunakan alat musik yang diharamkan atau joget-joget, campur laki-laki perempuan, ini hal lain yang tentu ini PR kita bersama. Khudz ma sofa wada'il qadar. Yang baik kita lanjutkan, tetapi yang tidak baik kita hilangkan, kita eliminasi, kita edukasi bersama, karena ini adalah bagian dari dakwah umat Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.